baru bersih. Oh? Awe ya? Tinggi siya. Walay. Ting. Bagaimana video kartun tadi adik-adik? Seru ya, pada video tersebut adik-adik melihat ada gambar apa? Benar, ada gambar jam. Bagaimana caranya membaca jam, Kak? Yuk kita belajar bersama-sama. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Tiara. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membaca jam. Adik-adik, kira-kira tahukah kamu pukul berapa adik-adik berangkat sekolah ataupun pulang sekolah? Bagaimana cara adik-adik mengetahuinya? Benar, dengan membaca jam. Nah, seperti yang kita tahu, jam ini sangat penting sekali ya adik-adik di kehidupan kita sehari-hari. Dengan membaca jam, kita bisa tahu pukul berapa kita berangkat sekolah, pukul berapa kita makan, dan lain-lain. Pada umumnya, kita menggunakan dua jenis jam. Yang pertama, ada jam digital. Kemudian yang kedua, ada jam analog. Coba adik-adik temukan perbedaannya melalui gambar berikut ini. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak yang mana jam digital dan yang mana jam analog? Benar, yang sebelah kiri itu merupakan jam analog, kemudian yang di sebelah kanan itu merupakan gambar jam digital. Perbedaan kedua jam ini apa, Kak? Nah, yang sebelah kiri itu jam analog, penunjuk waktunya menggunakan jarum jam, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan jam digital, penunjuk waktunya hanya menggunakan angka. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini ialah jam analog. Jam analog standarnya memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek, jarum panjang, dan jarum halus. Jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. Jarum pendek umumnya berukuran lebih tebal daripada jarum panjang, sedangkan jarum halus berukuran lebih ramping daripada jarum panjang. Nah, ketiga jarum jam ini berputar pada titik pusat yang sama dengan kecepatan yang berbeda-beda. Perlu diingat ya adik-adik, untuk jarum pendek berputar penuh setiap 12 jam. Jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam, sedangkan jarum halus berputar penuh setiap 1 menit. Pada umumnya, kita membaca jam hanya menyebutkan angka jam dan menit saja. Coba adik-adik perhatikan pada jam tersebut. Pada piringan angka jam terdapat 12 garis skala jam ya adik-adik. Jarum pendek tepat menunjuk angka hanya pada saat jarum panjang menunjuk angka 12. Ingat ya adik-adik, selama jarum jam belum menunjuk tepat pada angka berikutnya, maka status jam belum berubah. Misalnya kakak contohkan ya adik-adik, jika jarum pendek tersebut sudah bergeser melewati angka 1, meskipun sudah bergeser banyak, jika belum melewati angka 2, maka yang berlaku adalah masih jam 1 ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita beralih ke jarum panjang. Nah, jarum panjang ini sebagai penunjuk menit. Ingat ya adik-adik, di awal tadi bahwa jarum panjang itu berputar penuh selama 1 jam. Nah, 1 jam itu berapa menit adik-adik? Benar, sama dengan 60 menit. Jika jarum pendek menunjuk angka 3 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, dibaca jam 3. Tetapi, jika jarum panjang menunjukkan angka 1, dibaca jam 3 lebih 5 menit. Kenapa bisa dibilang lebih 5 menit, Kak? Nah, di sini jika kita perhatikan ya adik-adik, di antara angka 12 dan angka 1 ada beberapa tanda garis. Nah, di setiap satu garis itu dibaca 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Dibaca jam 3 lebih 5 menit. Jika jarum panjang menunjuk angka 1, maka dikatakan lewat 5 menit. Nah, jika jarum panjang menunjuk angka 2, maka dikatakan lewat 10 menit. Begitu pula seterusnya. Oke adik-adik?
Oke, sekarang coba adik-adik perhatikan pukul berapa yang ditunjukkan oleh gambar jam yang kakak tunjukkan berikut ini, oke? Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak pukul berapa yang ditunjukkan oleh jam ini? Benar, jam 5 lebih 30 menit. Mengapa adik-adik? Iya, karena jarum pendek telah melewati angka 5 tetapi belum menunjukkan angka 6. Sedangkan jarum panjangnya menunjuk ke angka 6, menandakan kelebihan yaitu 30 menit. Dibaca jam 5 lebih 30 menit. Wah, hebat ya adik-adik semua, pintar. Sudah bisa semua ya adik-adik membaca jam analog. Wah, adik-adik semua hebat ya, pintar. Nah, sekarang kita akan belajar membaca jam digital. Kira-kira lebih gampang mana ya adik-adik, membaca jam analog atau membaca jam digital? Jadi adik-adik, seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, jam digital tidak memiliki jarum jam. Jam digital hanya menggunakan angka sebagai penunjuk jamnya. Oleh karena itu, langkah-langkah membaca jam digital juga berbeda dengan langkah-langkah membaca jam analog. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan saat membaca jam digital itu yaitu baca angka pertama untuk menentukan jam. Jam digital terbagi menjadi 2 angka yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Ada juga yang terbagi menjadi 3. Angka pertama pada jam digital itu menunjukkan jam. Nah, di sini kakak contohkan ya adik-adik. Misalnya angka pertama menunjukkan angka 2. Berarti saat itu menunjukkan pukul 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu baca angka kedua untuk mengetahui menitnya. Pada angka kedua pada jam digital yang terletak setelah tanda titik 2 menunjukkan menit lebihnya dari jam tersebut. Misalnya kakak tunjukkan pada gambar jam digital yang kakak tunjukkan berikut ini. Nah, pada angka kedua yang ditunjukkan oleh jam tersebut yaitu angka 12. Itu artinya lebih menitnya yaitu 12 menit. Dibaca jam 4 lewat 12 menit. Oke? Nah, sekarang coba kita bersama-sama membaca jam digital yang kakak tunjukkan berikut ini. Nah, pada jam digital ini menunjukkan pukul berapa adik-adik? Oke, pukul 12 lewat 27 menit. Mengapa bisa dibilang begitu? Karena angka pertama yaitu angka 12 menunjukkan jam. Lalu angka yang kedua setelah titik 2, 27 menunjukkan menit. Dibaca jam 12 lewat 27 menit. Hebat semua ya adik-adik, sudah paham. Oke, sudah bisa semua ya adik-adik membaca jam digital. Nah, yang perlu diingat ketika membaca jam digital apa adik-adik? Benar, yang pertama, baca angka pertama untuk mengetahui jamnya. Yang kedua, baca angka kedua setelah titik 2 untuk mengetahui menitnya. Wah, sudah hebat semua ya adik-adik. Kita sudah belajar bagaimana cara membaca jam digital, bagaimana cara membaca jam analog, ya. Nah, jadi dari pembelajaran kita kali ini, apa yang bisa kita simpulkan adik-adik? Benar. Pada jam analog, kita menggunakan jarum jam sebagai penunjuk waktu. Sedangkan pada jam digital, kita hanya menggunakan angka. Jadi adik-adik pilih mana nih? Membaca jam digital atau membaca jam analog? Untuk lebih pahamnya lagi, coba adik-adik kerjakan latihan soal setelah video berikut ini. Oke? Sekian dulu untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!